Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan bagi kita di saat malam hari ini bersama dengan seisi anggota keluarga di dalam beribadah di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yeskiel pasal 37 ayat 24 hingga 28 di bawah tema mengalami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami pemulihan dari Tuhan. Baik pemulihan dari sakit penyakit, pemulihan di dalam perjalanan beriman kita di tengah-tengah berbagai pergumulan, tantangan, persoalan-persoalan. Setiap masalah yang kita hadapi, kita mengalami pemulihan dan pembaharuan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan beriman kita. Sehingga bacaan di malam ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya yang merupakan bacaan di pagi hari dari ayat 15 hingga 23 di bawah judul Perikop Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Bapak Ibu Saudara, nama Yeskiel berarti Allah menguatkan. Ia adalah seorang imam yang diangkut ke pembuangan di Babylon dan ia tinggal di Yerusalem. Sehingga di dalam 25 tahun pertama hidupnya, ia ada di dalam pendidikan sebagai seorang pelayan yang dipersiapkan menjadi imam di Bait Suci. Sekitar 5 tahun kemudian di umur 30 ia mendapatkan panggilan sebagai seorang nabi dan penugasan ilahinya setelah ia melaksanakan setiap tugas pelayanannya selama kurang lebih 22 tahun. Itulah Nabi Yeskiel. Pasal 37 ini, Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28, merupakan penglihatan yang menggambarkan bagaimana janji Allah di dalam pasal 36, yaitu kehidupan baru dan bangsa yang akan dipulihkan baik secara fisik maupun rohani. Tulang-tulang kering yang dikatakan di dalam pasal bacaan kita mau menggambarkan tentang orang-orang Yahudi dalam pembuangan yang terserak dan mati. Jadi di dalam ayat 15 hingga 17, 2 batang papan itu melambangkan penyatuan kembali seluruh bangsa Israel yang telah terpecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan setelah pemerintahan Salomo. Dan orang-orang buangan yang terserak dari Israel dan Yehuda akan dibebaskan dari kubu-kubu, dalam tanda kutip, kubu-kubu pembuangan, dan kelak dikumpulkan kembali di tanah air mereka dengan Mesias sebagai pemimpin mereka. Penglihatan ini belum digenapi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Yeskiel berkhotbah kepada orang-orang buangan seperti dia berbicara kepada orang-orang yang tidak mempunyai telinga dan hati nuraninya. Mengapa? Karena mereka jarang atau tidak pernah merespon pesan yang diterima dari Allah yang disampaikan Nabi Yeskiel kepada mereka.
Namun ketika dia berbicara kepada tulang-tulang ini menunjukkan respon yang baik. Dan sama seperti Allah memberikan kehidupan kepada tulang-tulang yang mati itu, maka dia akan memberikan kehidupan kembali bagi umatnya yang telah mati secara rohani. Bagaimana mati secara rohani? Yang telinganya, yang hati nuraninya telah mati, yang tidak hidup di dalam tuntunan Tuhan, yang mengeraskan hatinya, yang fasik, yang bebal, dan sebagainya. Oleh karena itulah kondisi Yehuda pada saat nubuatan dari Yeskiel ini, Bapak Ibu Saudara, disampaikan kepada mereka dalam kondisi yang tidak baik. Mereka sedang berada di dalam pembuangan. Mereka dengan status sebagai orang-orang yang kalah berperang. Kondisi yang sangat memprihatinkan itu mau menunjukkan bukan saja pada kondisi fisik mereka yang terpuruk, tetapi juga mental mereka. Hal itu dijelaskan di dalam pasal 37 ayat yang ke-11. Saya bacakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara kondisi yang dialami ini. Keluhan mereka dari kalimat firman Tuhan ini di dalam ayat 11, bahwa Yehuda tidak punya pengharapan lagi. Yehuda sudah putus asa. Bukan saja menganggap diri mereka telah mati, bahkan menyebut mereka telah hilang. Itu berarti mereka merasa bahwa walaupun mereka masih hidup, tetapi sesungguhnya mereka sudah hilang dari sejarahnya bangsa Israel. Dalam kondisi inilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir melalui nabinya, Nabi Yeskiel, untuk meneguhkan mereka, untuk menguatkan mereka yang sedang dalam pembuangan dengan berita atau kabar yang sangat mengejutkan. Mengapa mengejutkan? Sebab apa yang disampaikan Yeskiel khususnya di dalam ayat 15 hingga 24 di luar pemikiran kita sebagai manusia. Ayat 15 hingga 21 bahwa Tuhan menjanjikan kemerdekaan mereka melalui penyatuan kembali Israel Selatan dan Israel Utara sebagai suatu bangsa yang utuh. Secara khusus saya bacakan di dalam ayat 22. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Sesungguhnya nubuatan ini secara manusia tidak dapat mereka pikirkan apakah akan terjadi. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang dijanjikan Tuhan, ya dan amin. Bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun kondisi yang dialami, maka akan digenapi oleh Tuhan. Kemudian kita masuk di dalam ayat bacaan kita, ayat 24 hingga 28, bahwa pembaharuan Israel bersatu itu akan ditandai dengan, dikatakan di dalam ayat 24, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapanku dengan setia. Bapak Ibu Saudara, sudah pasti bahwa Raja Daud sudah lama wafat saat nubuatan ini disampaikan. Lalu pertanyaannya, apa arti? Apa maksud dari nubuatan ini? Jika kita membaca secara sejarah Yehuda pasca pembuangan, maka
tidak pernah terjadi utara dan selatan itu bersatu sebagai satu kerajaan. Ternyata yang disampaikan oleh Yeskiel adalah satu peristiwa yang akan terjadi jauh ke depan. Yakni ia berbicara tentang kerajaan mesianis. Kerajaan itu adalah ketika Mesias turunan Raja Daud memerintah sebagai raja, yaitu Yesus Kristus. Sehingga di dalam ayat 24 hingga 27 bacaan kita, pemulihan eskatologis itu akan terjadi. Bangsa ini menjadi bangsa yang baru di dalam pemerintahan Sang Mesias yang ditandai dengan ketaatan kepada perintah dan kehendak Tuhan. Ayat 24. Lalu hubungan Allah dengan mereka akan dipulihkan dan mereka memperoleh kedamaian yang kekal. Ayat 26. Serta berkat khusus menjadi milik mereka. Allah akan tinggal tetap bersama dengan mereka di dalam ayat 27. Oleh karena itu, hal ini juga menggambarkan dengan yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru itu digenapi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan akhir dari semua janji pemulihan dan pembaharuan itu adalah supaya semua bangsa, supaya semua orang mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allah Israel. Di dalam ayat 28 dikatakan, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku Tuhan menguduskan Israel. Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Di tengah-tengah kondisi yang terhukum, di dalam pembuangan, di saat Yehuda kehilangan pengharapan, bahkan mereka hilang pengharapan, ya, secara mental, secara spiritual, mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Tetapi dengan nubuatan ini, Yeskiel mau mengatakan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan membaharui kehidupan spiritual mereka. Tuhan Allah Israel menjanjikan perdamaian itu, sehingga hubungan dengan umatnya akan dibaharui. Janji pembaharuan dan pemulihan itu dapat dialami bagi kita saat ini sebagai Israel rohani. Sehingga pertanyaannya, apa yang akan kita refleksikan dengan firman Tuhan 4 ayat di saat malam hari ini? Satu pertanyaan, bahwa bagaimana dengan pemulihan dan pembaharuan yang kita alami, baik secara pribadi maupun keluarga. Apakah dengan kondisi-kondisi seperti saat ini, ketika kita harus beribadah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing, ketika kita tidak dapat datang ke gereja beribadah sebagai bagian dari persekutuan, ketika segala sesuatu itu ada di dalam keterbatasan, apakah kita mengalami pemulihan? Apakah kita mengalami pembaharuan di dalam kehidupan rohani kita? Atau kita rasakan ya biasa-biasa saja? Atau yang lebih parah adalah sudahlah, kita tidak ibadah di rumah, sama saja, merasa jauh daripada Tuhan karena tidak ada di dalam gereja, karena tidak bersama dengan persekutuan umat Tuhan. Sesungguhnya gereja itu adalah kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Gereja itu adalah kita yang bersaksi. Gereja itu adalah kita yang mengalami pemulihan, yang mengalami pembaharuan, sebagaimana umat Israel ketika dibuang dalam masa-masa yang sungguh berat, tetapi janji Allah ya dan amin, mereka akan merasakannya. Demikian juga ketika kondisi kehidupan kita saat ini. Kapan Tuhan memulihkan kita? Kapan Tuhan melalukan atau melepaskan, menjauhkan virus corona itu dari kehidupan kita, baik sebagai bangsa Indonesia, bahkan negara-negara di belahan dunia ini? Biarlah kita tetap rindu untuk terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, memohon
sehingga pemulihan, pembaharuan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, bahkan masyarakat bangsa ini. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita senantiasa ada di dalam proses pembaharuan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Amin.